Pandemi COVID-19 belum juga bisa diredam secara tuntas. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Berbagai protokol kesehatan sudah dikeluarkan agar penyebaran virus baru ini bisa terhenti. Sayang, kenyataannya masih jauh dari harapan. Ini lantaran kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 masih terbilang minim, apalagi ketika memasuki era new normal. Update terakhir WHO mengkonfirmasi bahwa virus corona bisa juga menular melalui udara. Dalam dokumen yang diunggah pada tanggal 9 Juli 2020, WHO menyebutkan bahwa beberapa studi melihat ada kemungkinan droplet berukuran ekstra kecil atau mikrodroplet yang dihasilkan saat batuk atau bersin dapat membuat virus bertahan lama di udara. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa petugas medis adalah sosok yang paling berjasa di masa pandemi virus corona seperti saat ini. Petugas medis bahkan rela bertaruh nyawanya saat secara langsung menangani pasien COVID-19 ini. Sudah sepatutnya kita memberi penghormatan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada petugas medis yang berjuang di garis terdepan. Mereka tentu merasakan kelelahan setelah seharian merawat pasien COVID-19 ini. Postingan Twitter pengguna @sayangbalekok menjadi viral setelah mengunggah video lelaki ber-APD lengkap pingsan karena kelelahan. Diketahui pengguna Twitter tersebut merupakan anak dari petugas medis tersebut. Ia mengatakan jika ayahnya tiba-tiba pingsan karena kelelahan dan mengalami dehidrasi setelah seharian ber-APD lengkap. Nah, meskipun lagi era pandemi gini nih dan kita nggak kemana-mana, ingat, kita harus tetap bangun pagi. Karena dengan bangun pagi, itu akan banyak hal yang baik bagi kesehatan, seperti lebih mudah berkonsentrasi, meningkatkan produktivitas, dan membuat diri kita menjadi lebih aktif daripada biasanya. Jangan lupa juga untuk selalu berolahraga setiap hari. Dengan hal-hal yang kecil aja kita dapat membuat diri kita sehat. Misalnya, dengan adanya kita sit up, push up, atau lari pun akan menyehatkan bagi tubuh kita loh. Apalagi di era pandemi ini kita jarang sekali ada kegiatan. Nah, mari kita luangkan waktu untuk sedikit berolahraga di setiap harinya. Selama pandemi COVID-19, idealnya orang mengurangi kebiasaan membeli makanan secara online atau dari luar rumah, lantaran belum terjamin kebersihannya. Sebagai gantinya, lebih baik kita masak makanan sendiri di rumah. Pertama, cuci bersih tangan dan bahan makanan yang akan kita olah, serta memisahkan penyimpanan dan bedakan pisau dan talenan antara bahan makanan mentah dengan bahan makanan matang. Masak dengan benar dan matang, terutama untuk bahan makanan nabati dan hewani. Makanan itu penting untuk imunitas. Apa yang kita makan, apa yang kita hadirkan untuk tubuh akan berpengaruh juga pada tubuh, terutama pada masa pandemi ini. Di rumah, masak makanan sendiri, kurangi beli makanan online karena kita tidak tahu persiapannya, kehigienisannya, dan pengirimannya. Jadi lebih baik beli bahan makanan sendiri, simpan, dan masak sendiri. Untuk itu, mari kita masak makanan yang sehat, bergizi sendiri di rumah yang terjamin kehigienisan dan mutunya. Tata cara keluar rumah. Pertama, selalu sedia tisu basah dan tisu kering di dalam tas. Lalu siapkan masker, jangan lupa dipakai ya. Jangan lupa juga selalu sedia hand sanitizer di dalam tas. Lalu jangan lupa jaga jarak minimal 1,5 meter. Setelah sampai tujuan, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Yang terakhir, jangan pernah menyimpan masker sembarangan. Nah, setelah beraktivitas di luar rumah, saya biasa untuk membereskan jaket dan menyimpan masker pada tempatnya. Setelah itu, saya mencuci tangan dengan hand sanitizer dan kemudian menggosok-gosoknya sesuai dengan panduan WHO, yaitu ada 8 gerakan. Tak lupa juga mencuci masker dengan air panas agak hangat. Dan terakhir kita rendam maskernya di air panas agak hangat kira-kira 15 menit sampai 30 menit. Setelah berpergian dari luar rumah, kita harus dengan segera mengganti pakaian kita yang telah
terpapar oleh lingkungan luar. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Lalu, cucilah masker agar dapat dipakai kembali. Alangkah baiknya, kita harus segera mandi agar kotoran-kotoran yang ada di tubuh dapat dibersihkan dan agar terhindar dari virus corona. Jangan melepas masker dengan cara menurunkannya ke bawah atau ke dagu. Ini karena area bawah dagu hingga leher yang tidak tertutup bisa saja terkontaminasi kuman atau virus. Sehingga saat masker diturunkan, maka kuman atau virus tersebut akan menempel pada masker. Dan saat masker kembali digunakan, maka berpeluang masuk ke mulut hingga menimbulkan penularan. Untuk itu disarankan agar jika memang harus melepas masker, sebaiknya benar-benar dilepas kemudian dilipat atau disimpan dengan baik dan aman. Lalu, jangan lupa selalu melakukan berbagai hal untuk menjaga kesehatan agar tubuh selalu memiliki imunitas yang kuat untuk mencegah virus. Memanfaatkan minat bakat saat COVID juga sangat menguntungkan loh teman-teman. Penggunaan masker mutlak dilakukan karena kita tahu mikrodroplet bisa mengambang di udara. Droplet untuk ukuran besar memang bisa dicegah menggunakan face shield, tapi tetap kami menyarankan saudara sekalian gunakan masker. Lebih baik kalau bisa ditambah face shield, tapi face shield saja tidak memberikan perlindungan maksimal jika dalam ruangan tertutup yang sirkulasinya tidak bagus, asapnya bisa bertahan lama. Jadi siapapun yang hanya menggunakan face shield tanpa masker pasti bisa mencium asap ini. Kurang lebih demikian droplet ini. Upayakan udara tersirkulasi dengan baik. Selain itu, sangat penting menggunakan masker dengan cara yang tepat baik di dalam ataupun di luar ruangan untuk mencegah tertular COVID-19. Tidak menggunakan masker atau menggunakannya dengan cara yang tidak tepat sangat memungkinkan terjadinya penularan. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini, setiap harinya ada masyarakat Indonesia maupun luar negeri yang dinyatakan positif corona. Corona juga tidak mengenal siapa kita, baik itu ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, kakek-kakek, dan nenek-nenek juga dapat tertular virus corona. Dan juga corona tidak mengenal jabatan kita, kekayaan kita. Dengan kata lain, virus ini tidak memandang bulu. Semua kalangan manusia bisa terjangkit virus mematikan ini. Apabila tidak menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar, masker, hand sanitizer, dan mencuci tangan secara rutin sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita semua. Selain itu, menjaga jarak dengan sesama bukanlah hal yang aneh untuk saat ini. Jika kita lihat, semakin hari, jumlah orang yang dinyatakan positif corona bertambah sebanyak 1.000 hingga 2.000 orang. Masyarakat bukannya merasa takut dan waspada akan bahayanya virus ini, mereka malah mulai melupakan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Masker dan hand sanitizer sudah dianggap sebagai suatu formalitas saja. Begitupun dengan mencuci tangan, yang hanya dilakukan ketika mereka ingat. Bahkan menjaga jarak antar sesama sudah tidak mereka lakukan lagi. Masyarakat malah berkumpul bersama teman-temannya seperti nongkrong atau apapun itu, dengan alasan ini kan sudah merupakan era new normal, berarti kita boleh nongkrong dimanapun dengan tetap menggunakan masker. Padahal virus ini telah bermutasi menjadi lebih kuat loh teman-teman, dan kita juga lebih mudah untuk terjangkit oleh virus ini. Sedangkan proses untuk membuat vaksin ini membutuhkan waktu yang sangat lama, dan kesadaran masyarakat juga mulai memudar, sehingga itu mempersulit keadaan kita saat ini. Untuk itu, kita para mahasiswa sebagai agent of change harus melakukan berbagai macam usaha untuk memperbaiki kondisi yang terjadi di tatanan masyarakat saat ini terkait kesadaran akan virus corona. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memberitahu atau menasihati seseorang yang tidak menggunakan masker, mengajarkan untuk mencuci tangan yang baik dan benar, dan masih banyak lagi. Untuk menyadarkan masyarakat betapa seriusnya situasi ini, kita harus tetap mengedukasi masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Karena pada akhirnya, jika situasi ini sudah mulai membaik, kita akan